Pasca ini juga kita harus melihat bahwa pasca di dalam zaman sebelum Tuhan Yesus, mereka sedang memandang kepada sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Nah sekarang kita, bagaimana kita memandang pasca? Kita memandang pasca bukan memandang pasca seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Sembelih anak domba, datang kepada imam, ritual-ritual itu. Tidak lagi kita lakukan itu, saudara. Karena penggenapan anak domba Paskah itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui kayu salib. Sehingga kita tidak lagi melakukan ritual-ritual agama Yahudi pada zaman itu. Kita tidak perlu mengikuti aturan-aturan yang terdapat di dalam perjanjian lama yang berkaitan dengan tradisi-tradisi orang Yahudi. Tetapi kita memandang Paskah di dalam kacamata bahwa Paskah anak domba Yesus Kristus itu melalui salib. Jadi kita memandang Paskah kepada Yesus Kristus, kepada masa yang lalu. Orang Yahudi memandang Paskah kepada sesuatu yang akan terjadi di depan. Tapi mereka taat dari pada waktu mereka lakukan ritual, mereka taat, tetapi mereka memandang dan iman pada peristiwa yang akan terjadi di kayu salib. Nah, bagi kita saudara, kita memandang Paskah bahwa kita merayakan Paskah hari ini, tapi kita memandang bukan ke depan, tapi kita memandang ke belakang. Memandang ke belakang dengan iman kepada apa? Kepada peristiwa Paskah Yahudi keluar daripada Mesir? Bukan. Tetapi kita memandang Paskah kepada salib. Kita lihat bahwa di dalam salib itu telah dicurahkan antara anak domba Paskah itu di kayu salib. Sehingga kita memandang ke belakang. Kita memandang ke belakang dengan iman kepada salib. Artinya ada hal yang sama antara orang Yahudi dan saudara di dalam merayakan Paskah ini. Orang Yahudi melihat Paskah ke salib, ke depan. Kita memandang Paskah ke salib, ke belakang. Jadi titik temu orang Israel mendapat pengampunan dosa melalui anak domba Paskah kepada salib yang dilakukan Tuhan Yesus. Saudara dan saya juga memandang Paskah pengampunan dosa kepada salib. Karena salib adalah puncak daripada pencurahan darah Tuhan Yesus secara sempurna. Jadi semua dalam perjanjian lama mereka percaya kepada pengorbanan kayu salib sebagai penggenapan terhadap tradisi-tradisi ritual-ritual yang mereka lakukan di dalam simbol-simbol pengampunan atas dosa dan kesalahan mereka melalui korban-korban binatang. Dan saudara dan saya juga menaruh iman, taat kepada firman yang Tuhan beri dalam firman Allah ini. Kita taat saja, taat saja. Dan pada waktu saudara taat dan saudara mengimani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, maka saudara akan mendapatkan hal-hal besar dari Tuhan. Jadi taat ini harus disertai dengan iman. Apapun yang kita kerjakan di dalam ketaatan kita, kalau ketaatan kita tidak disertai dengan iman, maka sia-sia. Orang Yahudi pun ada yang tidak selamat, walaupun mereka adalah umat yang umat pilihan Allah ya. Mereka juga ada yang tidak selamat, saudara. Kenapa? Mereka melakukan aturan-aturan itu, ketaatan kepada aturan-aturan yang diberikan oleh Musa, oleh imam-imam. Mereka taat tetapi dengan motivasi yang tidak benar dan tidak disertai dengan iman. Karena itu mereka dibinasakan di padang gurun ya, 40 tahun banyak umat Allah yang dibinasakan. Ada di makan ular dan ada yang mengalami kematian-kematian sehingga mereka tidak masuk kepada Kanaan. Dari sini sebenarnya kita bisa tahu bahwa orang yang menjadi umat Allah, tetapi kalau mereka hanya melakukan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan agama dan tidak menaruh iman kepada tradisi-tradisi di dalam kita berbakti, maka itu juga tidak akan memiliki keselamatan. Kita akan mengembara jalan kemana-mana, tetapi kita tidak punya tujuan hidup. Kita melakukan hal-hal yang sama seperti orang-orang yang memiliki agama.
Saudara tahu bahwa agama di dunia ini kan banyak sekali ya. Ada banyak agama, dan kita juga bingung agama mana yang paling benar kalau saudara tidak punya iman. Kalau saudara tidak punya iman, saudara berkata agama A baik, agama B baik, agama C baik. Betul, baik. Memang baik, semua agama berbicara tentang baik. Tidak ada agama yang tidak berbicara tentang baik. Dan saudara melihat semua agama baik. Kemudian mudah saudara pindah-pindah agama karena merasa agama dari cara pandang yang keliru. Ada beberapa waktu di YouTube kan ada viral juga ya. Ada komentar-komentar yang berkaitan ada orang kecewa kepada agama karena katanya dalam agama ada ayat-ayat tentang peperangan ya, tentang peperangan, tentang radikalisme. Kemudian di agama ini, demikian agama Kristen juga, dan itu ada sedang viral juga ya. Kemudian orang itu tidak mau lagi beragama karena hanya dapat pandangan sempit di dalam agama A berbicara tentang peperangan, tentang pembunuhan. Agama B juga demikian. Yang dasar itu dia tidak mau lagi percaya terhadap agama, dan dia akhirnya berada dalam posisi tidak mau beragama. Nah, orang ini adalah orang yang memang tidak mengerti agama dengan baik, tidak mendalami Alkitab dengan baik, tidak mengalami kitab-kitab suci dengan baik, karena hanya mendapatkan sedikit dan tidak mampu menerjemahkan, menafsirkan ayat-ayat itu dengan baik. Kemudian dia mengambil kesimpulan. Kenapa saudara? Karena tidak beriman kepada kata-kata daripada Alkitab. Membaca Alkitab tetapi tidak menaruh iman, maka kata-kata dalam Alkitab itu akan menjadi ya satu informasi, satu pengetahuan, dan kemudian menjadi bias dalam kesimpulan-kesimpulan dia. Karena itu pada waktu saudara mau mendapatkan sesuatu besar dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, saudara taat kepada apa kata firman Tuhan. Ini adalah firman dari Tuhan, dan kita menaruh taat pada firman ini, itu artinya kita menaruh iman kita, percaya sungguh-sungguh atas firman Tuhan yang kita baca. Jangan terpengaruh dengan tafsiran-tafsiran daripada orang-orang yang memang tidak menaruh iman kepada firman Allah, sehingga mereka tidak percaya pada firman Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus adalah domba Paskah saudara dan saya. Dia telah menyelesaikan semua dosa dan kejahatan saudara di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia telah mati, sungguh-sungguh mati terhadap dosa saudara, mati terhadap segala pelanggaran-pelanggaran kita, dan dipakukan di kayu salib semua pelanggaran-pelanggaran. Dosa tidak bisa bertemu dengan Allah. Kalau saudara berdosa, saudara tidak akan bertemu dengan Allah. Karena dosa adalah satu perbudakan yang dikuasai oleh iblis. Kita dalam budak dosa. Semua manusia terikat di dalam budak dosa. Kalau kita tidak lepas daripada perbudakan dosa, maka kita tidak akan pernah melihat Allah, bertemu Allah, juga ke surga. Termasuk orang-orang beragama, termasuk orang-orang Kristen. Kalau orang-orang Kristen masih ada dosa, masih diperbudak oleh dosa, tidak lepas daripada hukuman dosa itu, siapapun kita, apapun kita datang ke gereja, atau kita berdoa, atau kita melayani Tuhan, tetapi kalau masih ada dosa, maka tidak akan mungkin kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tidak akan mungkin saudara bisa melihat Tuhan. Tidak akan mungkin saudara akan pergi ke surga. Dosa. Dan semua orang berada dalam situasi ini. Tetapi kita puji dan syukur pada Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa kita diikat oleh dosa, kita dikungkung oleh dosa. Karena itu Tuhan mau menyelesaikan dosa dan kejahatan
yang kita perbuat. Sejak dikandung oleh ibu kita sudah diperanakan oleh dosa. Saudara lahir oleh karena dosa dari nenek moyang, dari orang tua kita. Kita diperanakan, bukan di surga, di dunia. Dan dunia sudah penuh dengan dosa. Pada waktu kita lahir, sejak lahir, itu sudah ada bawa warisan dosa. Warisan dosa dari Adam dan Hawa. Semua orang berdosa. Tidak ada orang yang lepas dari berdosa. Semua berdosa. Adam berdosa, manusia pertama berdosa. Dia wariskan dosa itu kepada setiap orang, termasuk saudara. Hari ini warisan dosa itu ada. Selain warisan dosa yang diwariskan dari nenek moyang kita, Adam, Hawa, saudara juga punya dosa. Itu apa? Dosa perbuatan. Tindakan kita buat hari ini itu dosa. Itu menyakiti Tuhan. Dosa itu artinya pelanggaran terhadap hukum Allah. Ada standar hukum Allah. Standar hukum Allah. Kalau kita tidak memenuhi standar hukum Allah, kita berdosa. Nah, artinya bagaimana kita bisa lepas daripada hukuman dosa? Tidak ada orang bisa hidup standar daripada standar Allah. Standar untuk ujian ada nilai-nilai yang minimal itu nilai B. Tapi kalau C itu tidak lulus. Ada standar. Standar untuk masuk ke surga itu adalah standar hukum Allah. Hukum Allah apa? Firman Allah. Dan kita semua itu masih dalam dosa. Roma katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Pada waktu dia lahir telah berbuat dosa. Perbuatan dosa bukan dari perbuatannya. Ada dua jenis dosa. Dosa yang pertama adalah dosa warisan. Jadi wariskan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dosa yang kedua adalah dosa yang kita buat sendiri. Jadi kalau saudara berbuat dosa sendiri, maka saudara bertanggung jawab terhadap dosa saudara. Tetapi tanpa saudara-saudari sadari bahwa saudara sudah diperanakan oleh dosa. Kenapa? Dari dosa Adam dan Hawa. Saudara bertanggung jawab terhadap dosa. Karena kita manusia. Kita adalah satu komunitas manusia. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka adalah manusia berdosa. Dan ada Tuhan yang tidak berdosa. Jadi itulah terpisah antara manusia, semua manusia, dengan Tuhan yang kudus. Jadi manusia semua dalam dosa, hanya Tuhan yang kudus. Nah, bagaimana manusia yang berdosa itu bisa ke Tuhan yang kudus, yaitu surga yang kudus? Itulah Tuhan berikan hukum Taurat kepada manusia supaya mereka boleh taat pada hukum Taurat. Tapi hukum Taurat, aturan-aturan tidak menyelamatkan. Ada simbol-simbol, hal-hal yang mereka lakukan sementara. Tetapi Tuhan menuntut apa? Ketaatan kepada hukum-hukum yang Tuhan berikan itu. Kalau mereka taat kepada hukum yang Tuhan berikan, artinya iman mereka percaya bahwa satu hari kelak hukum itu akan disempurnakan, yaitu melalui hukum kasih, hukum melalui Yesus Kristus. Jadi katakan firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah pengenapan daripada hukum Taurat. Hukum Taurat itu sementara. Akan datang hukumnya sempurna, yaitu dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus datang menggenapi, bukan meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah satu gambaran cermin terhadap satu penggenapan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu dalam Tuhan Yesus, itulah inti daripada keselamatan kita. Yesus Kristus membersihkan semua dosa kita. Darah anak domba Paskah kita itu Yesus Kristus mencurahkan darahnya. Dan darah itulah melebihi daripada kekuatan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Darah Yesus Kristus itu lebih hebat daripada agama. Agama tidak bisa menyelamatkan. Darah Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan. Hanya darah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang membayar hutang dosa saudara. Yesus Kristus yang mampu untuk menyelesaikan akan dosa-dosa kita. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu hukum agama pun yang bisa memuaskan kita manusia daripada dosa. Tidak ada.
Hukum Taurat pun hanya menjadi cermin saja untuk membawa kita untuk mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, di Paskah ini sebenarnya kita sedang merayakan satu keajaiban, yaitu keajaiban yang berhubungan dengan penggenapan semua hukum-hukum yang ada dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menggenapi semua hukum-hukum, karena dia adalah pemilik hukum itu sendiri. Dia adalah pemilik dari kebenaran itu sendiri, dan dia juga mampu untuk menyelesaikan segala kejahatan dan dosa kita. Pada waktu saudara percaya pada Tuhan Yesus, saudara mengalami pertama adalah kampunan dosa saudara. Kalau saudara datang berkata pada Tuhan, aku berdosa dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saudara akan mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Dosa saudara diampuni, kejahatan saudara diangkat oleh Tuhan. Tetapi itu dibayar dengan darah yang bisa memberikan kampunan dosa, yang bisa menyucikan semua kejahatan dan dosa saudara. Itulah darah Tuhan Yesus. Dan darah Tuhan Yesus itulah yang menjamin saudara mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Darah Yesus Kristus yang menyucikan dosa dan kejahatan saudara, yang menjamin saudara bisa ke surga. Dan saudara bisa melihat surga dengan jelas, dengan iman, dengan pengharapan, dengan pengharapan ke depan bahwa surga itu akan milik saudara. Kenapa? Karena saudara telah percaya bahwa Yesus Kristus telah membebaskan saudara dari dosa dan kejahatan. Dan dosa dan kejahatan inilah yang diselesaikan pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, maka kita dikuduskan, maka kita dibenarkan. Maka kita yang salah di hadapan Allah tidak lagi Allah melihat kita sebagai orang yang bersalah, tetapi oleh karena Yesus Kristus membenarkan kita dengan darahnya, maka kita dalam pandangan Allah kita orang yang benar. Kita memiliki hidup yang kekal.